Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Islam Tarbiyatus Sibyan Sidoarjo kali ini. Iya. Halo, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Hilmi. Oh, Kak Hilmi. Iya, bukan Indomie loh ya. Oh, lucu. Kalau kamu siapa? Aku Untung, bisa dipanggil Michael. Oh, kok Michael? Untung aja, bukan Michael ya. Ya, ini Kak Hilmi dan ini Untung. Nah, bagaimana nih kabarnya adik-adik yang selalu bahagia, yang selalu tersenyum dan selalu belajar? Aku suka belajar loh Kak ini. Oh, kamu suka belajar? Belajar apa? Belajar ngaji. Bisa nggak kamu ngaji? Nggak bisa. Loh, gimana sih? Katanya bisa ngaji. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Ilmi dan Untung. Nah, sebelumnya Kak Ilmi tanya dulu. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi umat Nabi Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi Muhammad ya Kak ini. Iya, benar sekali. Oke, anak-anak, siapa yang siap dengar cerita? Saya. Kamu sudah siap mendengarkan cerita? Sudah tahu ini? Oh, kalau sudah siap mendengarkan cerita, Kak Ilmi cek suaranya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Gitu. Nanti bisa ya diperhatikan di rumah bersama orang tua. Oke, Kak Ilmi akan bercerita. Untung dengarkan ya. Anak-anak yang di rumah juga dengarkan ya. Kak Ilmi akan bercerita. Ceritanya tentang Isra Mi'raj. Oh, itu ya yang apa ini? Perintah dari Allah untuk sholat 5 waktu. Benar sekali. Yuk kita dengarkan ceritanya. Di pagi hari terdengar suara kokokan ayam. Oh, suara sapi. Loh, kok suara sapi? Itu suara ayam. Kalau ini suara apa? Mbek, ular. Kok ular? Itu mbek. Kalau ini apa? Gajah. Pinter. Kalau ini apa? Bebek. Oh iya, pintar sekali. Di pagi hari terdengar suara. Di satu rumah terdapat 2 bersaudara bernama Bunga dan Kiki. Nah, Bunga adalah anak yang sangat rajin. Oh, kayak aku ya? Kayak ini? Iya, sangat rajin. Senang beribadah, sholat, ngaji, bersedekah. Sedangkan Kiki kalau terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia malah tidur. Untung. Oh, nggak sholat. Iya, malah nggak sholat si Kiki. Nah, di pagi hari di situ adalah hari Minggu. Mereka berdua tidak sekolah, tidak belajar melalui daring kan hari ini. Bahkan di akhir-akhir ini kan anak-anak kan belajarnya melalui daring. Untuk ada garing. Oh, bukan garing, daring. Daring itu belajar melalui WhatsApp. Gitu loh. Kamu tahu apa enggak? Aku tahu. Aku bisa belajar melalui daring. Oh iya. Nah, karena di hari Minggu si Bunga dan si Kiki libur sekolah. Nah, di situ si Bunga terdengar suara azan, si Bunga langsung salat subuh. Iya, salat subuh itu berapa rakaat? 4. Oh, kok 4? Salat subuh itu 2 rakaat dilaksanakan di pagi hari itu tadi. Kalau mendengar suara azan, kita langsung berangkat. Mataku melihat rumah Allah, telingaku mendengar suara azan,
tanganku ku angkat dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika itu si Bunga pun mandi, si Kiki pun juga mandi. Ternyata si Kiki tidak mau sholat, dia tidur untung. Dan Kiki akhirnya bermain bersama teman-temannya. Dan si Bunga karena dia rajin membantu orang tuanya, si Bunga membantu membersihkan perkebunan bersama ayahnya. Ayah? Wah, ayah sedang ngapain? Sedang ngapain kayak ini? Ternyata si ayahnya sedang memotong rumput. Wah, si Bunga, apa kabar? Selamat pagi anakku. Ayah, apakah aku boleh membantu memotong rumput bersamamu? Wah, ya tentu boleh. Ayo kita bersama-sama membersihkan perkebunan ini. Aku juga ikut Kak ini. Oh iya, nanti si Untung bersama Kak Ilmi ya membersihkan kebun. Oh iya Kak ini. Tak lama kemudian si Bunga pun berpikir. Ayah, Bunga mau bertanya kepada ayah. Wah, kamu mau bertanya tentang apa Bunga? Ayah, kenapa Bunga kok selalu disuruh sama mama sama ayah untuk sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya ya? Kenapa kita disuruh sholat? Wah, Bunga bingung. Kenapa Bunga sholat tapi Kiki tidak sholat, tidak apa-apa? Kenapa ayah? Wah, itu sebenarnya perintah dari Allah Bunga. Bahkan dulu itu Allah itu memerintahkan Rasulullah melakukan sholat itu 50 kali dalam sehari. Coba bayangkan jika kita melaksanakan sholat dalam sehari itu 50 kali. Kita nanti tidak bisa beraktivitas, tidak bisa memotong rumput seperti ini. Nanti kita nggak bisa bekerja. Sehari-hari kita akan beribadah terus. Nah, si Bunga mau nggak dengerin cerita dari ayah, cerita tentang Isra Mi'raj? Aku mau. Si Bunga bukan Untung. Untung mau dengarkan nggak? Oh iya, aku mau dengarkan. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama ya bagaimana cerita Isra Mi'raj. Bunga dengerin ayah cerita ya. Untung juga dengerin ya. Oh ya ayah Bunga. Nah, jadi ceritanya itu ada 2 kejadian. Yang pertama Isra dan Mi'raj. Nah, di Isra ini perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dilakukan dalam semalam. Oh, cepat sekali. Naik apa? Pak, yang pasti naiknya itu cepat sekali seperti kilat. Bahkan itu kedipan mata itu sudah sampai. Oh, naik kuda? Enggak naik kuda. Kuda kan lambat. Naik sapi? Ngapain naik sapi malah lama? Lama nyampenya nanti Untung. Oh, naik apa lo? Naik buruk. Oh, buruk? Iya, naik buruk. Nah, pada 620 Masehi yang lalu Rasulullah itu tiba-tiba dijemput sama malaikat Jibril. Oh, dijemput malam-malam? Iya, dijemput sama malaikat Jibril. Nah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra. Nah, Isra itu perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu Rasulullah berhenti untuk sholat sunnah. Lalu apa lagi? Lalu ada peringatan namanya Mi'raj. Nah, makanya mengapa kok dinamakan Isra Mi'raj? Nah, di Mi'raj itu perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril itu dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-7. Wah, banyak lapisnya Untung. Ada 1, 2, 3 sampai ke-7, sampai di Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu Nabi Rasulullah itu melihat bagaimana isinya surga. Surga?
Pasti indah. Iya, pasti indah. Terus menyaksikan keindahan surga, menyaksikan neraka, dan di situ ketika di lapis 1, lapis 2 sampai ke lapis 7 itu bertemu dengan nabi-nabi. Dan sampailah di langit ke-7 Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat berapa kali? Melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. 50? Tanya sekali? Iya, 50 kali dalam sehari. Lalu Rasulullah pun meminta saran turun ke langit bawahnya, meminta saran kepada Nabi Musa. Nah, terus diberikan sarannya sama Nabi Musa bahwa bagaimana kalau melaksanakan 5 kali saja. Jadi nolnya itu turun, tinggal 5. Lalu Rasulullah naik lagi ke langit ke-7, bertemu dengan Allah, memberikan saran yang disarankan sama Nabi Musa. Dan ternyata disetujui, perharinya beribadah sholat 5 kali sehari. Tapi pahalanya sama dengan melaksanakan 50 kali dalam sehari. Apa saja nih sholatnya 5 kali? Subuh, pinter. Terus duhur, pinter. Asar, pinter. Maghrib dan isya. Aku juga sholat loh. Tenan-tenan sholat gak? Teman-teman jelas sholat, Kak Ilmi jelas sholat, Bu Guru, Pak Guru di sana juga sholat. Untung sholat apa enggak? Enggak. Kenapa enggak sholat? Aku kan boneka. Iya ya, untung kan boneka, jadi enggak perlu sholat. Benda mati enggak perlu sholat ya, kayak untung ini ya. Oh iya, jadi gitu ceritanya. Iya, seperti itu ceritanya. Nah, gimana? Sudah tahu belum ceritanya Isra Mi'raj? Aku sudah tahu. Wah, jadi seperti itu ya ayah ceritanya. Berarti ada 2 kejadian, ada Isra dan Mi'raj. Nah, di situ Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 kali, terus sampai jadi 5 kali. Benar seperti itu? Iya, benar seperti itu, Bunga. Makanya kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia harus menjalankan perintah Allah. Kita harus menjalankan perintah Allah seperti beribadah, bersedekah, membaca Al-Quran. Nah, dan kita juga harus menghindari larangan-larangan Allah seperti iri, dengki, jahat sama teman, tidak mau sholat, tidak mau baca Al-Quran. Nah, itu Allah tidak suka umat yang seperti itu ya. Apalagi kalau anak-anak berbohong. Kamu berbohong apa tidak, Untung? Aku nggak suka berbohong. Terus kamu ngapain? Aku jujur. Nah, kita harus menjadi anak yang jujur. Anak jujur disayang Allah, hidup senang selalu bahagia. Jika kita selalu jujur, insya Allah masuk ke surga. Tidak jujur hidupnya hancur, menjadi hina hidup di dunia. Kalau kita masuk neraka, dapat siksa tiada hentinya. Kalau kita nggak jujur nanti bisa masuk neraka. Loh, kamu mau masuk neraka? Enggak, aku nggak mau masuk neraka. Aku mau masuk surga. Terserah teman-teman. Kayak ini guru dan tak guru. Nah, seperti itu ya peringatan Isra Mi'raj. Jadi nanti anak-anak, Pak Hilmi, Bu Guru dan Pak Guru nanti harus ditingkatkan semangat untuk beribadah seperti Rasulullah. Seperti itu ya. Kak Ilmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.